Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa yang saya sampaikan ini cukup penting untuk diketahui ya dan dipahami, terutama bagi para orang tua. Ayah bunda, pernahkah menjelaskan pahala apa saja yang akan didapat anak saat anak sholat berjamaah di masjid? Mulai dari pahala saat mereka berwudu di rumah, saat berjalan menuju masjid, berdoa saat masuk masjid, lalu pahala saat mereka melakukan sholat sunnah, rawatib ya, atau sholat tahiyatul masjid, saat mereka melantunkan doa di antara azan dan iqomat, saat mereka melakukan sholat berjamaah, pahala ketika mereka beristighfar setelah sholat, berzikir, lalu berdoa, lalu pahala ketika mereka berjalan pulang ya dari masjid ke rumah. Pernahkah ayah menjelaskan semuanya itu? Ayah bunda, pernahkah ayah bunda menjelaskan pahala 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh kepada anak? Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba terangkan ke anak. Misalnya gini, misalnya kita membawa HP, lalu kita googling bentuk bumi. Katakan kepada anak, nak, kalau engkau sholat sunnah sebelum subuh, engkau akan mendapatkan bumi ini loh, bahkan lebih bagus daripada bumi ini. Kalau abang sholat sunnah sebelum subuh sebanyak 10 hari, maka abang akan mendapatkan 10 kali dari bumi ini. Jadi bumi ini dijajar-jajar sampai 10 kali gitu. Kalau misalnya abang sholat ya sunnah sebelum subuh selama setahun, tidak pernah bolong, 365 hari, maka abang akan mendapatkan bumi ini sebanyak 365 kali. Dan itu luar biasa, bukan? Makanya yuk kita biasakan anak-anak kita untuk bangun di subuh hari dan sholat sunnah sebelum subuh. Misalnya lagi nih, adik mau nggak punya istana di surga? Istana surga itu lebih indah loh daripada istana terindah di dunia. Caranya, adik membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Nanti Allah akan bangunkan istana di surga. Ya. Atau ada yang lain misalnya. Nak, pernahkah kamu sholat terus tanpa henti dari maghrib, ya, sholat terus tanpa henti, tanpa istirahat sampai subuh? Nah, mau nggak adik mendapatkan pahala seperti sholat semalaman suntuk? Ya, caranya adalah adik harus sholat subuh berjamaah. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Muslim, barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah dia telah sholat seluruh malamnya. Pernahkah bunda menjelaskan keutamaan-keutamaan ibadah kepada anak? Ya, misalnya lagi nih, ya, bunda menjelaskan kepada anak pahala saat berkorban, yang pahalanya sebanyak bulu-bulu yang ada di kulit kambing. Ya, pernahkah ayah menjelaskan pahala setiap huruf dalam Al-Quran? Ya, bahwa satu huruf dalam Al-Quran itu dikali 10 kebaikan. Mungkin sekali-kali ayah mengajak anak untuk membaca surat Al-Fatihah, lalu anak kita minta menghitung berapa jumlah huruf dalam surat itu. Nah, setelah tahu berapa jumlahnya dikalikan 10 kebaikan. Sama halnya ya, anak mengambil paku, sekian ratus paku itu sama pahalanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ayah bunda, coba deh ajak anak keluar rumah di malam hari.
Lalu ayah, bunda, ya, tuntunlah anak untuk melihat ke atas. Nak, di atas ada langit. Ya. Langit itu sangat luas, bahkan seolah tak bertepi. Tahukah kamu, Nak, sesungguhnya surga itu lebih luas daripada bumi dan langit itu. Ya. Coba deh kamu lihat langit di sana. Surga itu seluas langit dan bumi. Jika kita masuk surga, maka luas surga itu antara bumi ini, Nak, dan langit yang itu tuh, yang di atas itu. Nah, pada langit itu tuh hanya sebatas mata memandang ya. Padahal langit yang sesungguhnya itu jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sering-seringlah kita menjelaskan keutamaan sebuah ibadah kepada anak. Keutamaan sholat berjamaah, keutamaan mengaji Al-Quran, keutamaan sedekah, keutamaan mengikuti pengajian, keutamaan berzikir, beristighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga keutamaan ibadah yang lain. Saat anak sudah paham akan keutamaan sebuah ibadah, maka insya Allah anak akan ikhlas melakukan ibadah. Anak akan otomatis melakukan ibadah sendiri tanpa perlu diperintah oleh orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena anak sudah paham. Jadi berusahalah jadikan anak beribadah itu bukan takut dimarahi ayah bundanya, tapi jadikanlah anak beribadah itu karena dia itu paham bahwa dia akan mendapatkan keuntungan ketika dia melakukan itu. Jadi jangan sampai ayah menyuruh anaknya untuk melakukan perbuatan baik tetapi dengan cara yang tidak baik, yaitu misalnya dengan marah-marah, membentak, atau bahkan mengancam. Apa yang terjadi? Anak mungkin akan berangkat ke masjidnya, namun ia akan berangkat bukan karena paham akan perintah Allah, ya, bukan karena paham besarnya pahala yang akan mereka dapatkan, ya. Misalnya saat sholat berjamaah, namun mereka itu berangkat ke masjid disebabkan karena takut dimarahi oleh ayahnya. Pemahaman anak kenapa mereka harus melakukan ibadah itu sama pentingnya dengan ibadah itu sendiri. Anak dalam menjalankan ibadah itu harus didasarkan pada pemahaman, bukan didasarkan pada keterpaksaan dan ketakutan kepada ayahnya. Jadi ketahuilah, saat kita sebagai orang tua malas mendidik anak kita ilmu agama, ingatlah bahwa ilmu agama yang kita berikan itu akan menjadi investasi kebaikan untuk akhirat kita nantinya.